Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nufusal Sabila dari program studi S1 Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 2020-53039. Di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar analisis bisnis perusahaan. Agenda konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Jenis laporan keuangan, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Di sini analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? 1. Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. 2. Menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisis bisnis, di sini ada evaluasi prospek dan evaluasi risiko. Pengambilan keputusan bisnis, di sini investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, eksternal, auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lain. Framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam proses analisis bisnis, di sini ada industri analisis dan strategi analisis. Industri analisis, accounting analisis, financial analysis, analysis of cash flows, profitability analysis, risk analysis, strategi analisis, prospective analysis. Menilai lingkungan bisnis, membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Menilai kualitas laba, menganalisis laporan keuangan, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis, apa jenis kegiatan perusahaan, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa, siapa pemain utama usaha tersebut, siapakah pesaing utama perusahaan, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Analisis industri, analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda, tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis mempunyai tujuan, kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, opportunity, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, dan phishing. Faktor yang menentukan profitabilitas. Di sini ada rivalry among existing firm, dearth of new entrants, dearth of substitutes product, bargaining power of buyer, bargaining power of suppliers. Analisis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, evaluasi pengembalian investasi. Analisis risiko, evaluasi risiko dan kemampuan membayar. Analisis arus kas, evaluasi sumber dan penggunaan dana. Di sini ada alat analisis rasio, analisis arus kas, memunculkan risiko akuntansi. Perspektif analisis, process to forecast future buyers, business environment and strategy analysis, accounting analysis, financial analysis, intrinsic value. Aktivitas bisnis, di sini ada aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Di aktivitas
investasi, pembelian sumber daya, penjualan sumber daya di aktivitas pendanaan, nanti pemilik atau equity, non pemilik, liabilities. Di sini investasi sama dengan pendanaan. Aktivitas bisnis ada aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pembelian jasa. Laporan keuangan, suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, statement of financial position atau balance sheet. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, income statement and other comprehensive income. Laporan perubahan modal, statement of shareholder equity. Laporan arus kas, statement of cash flows. Catatan atas laporan keuangan, notice to the financial statement. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis. Di sini ada planning, investing, operating, dan financing. Informasi tambahan selain dari laporan keuangan. Di sini ada sumber informasi, laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen, dan key performance indicator, announcement perusahaan, website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Di sini ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, laporan keuangan, dan pengungkapannya. Pemakai eksternal, investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Akuntansi manajemen, dan rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Pemakai internal seperti manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Langkah pertama, mengidentifikasi stakeholder. Stakeholder di sini ada internal dan eksternal. Internal seperti pemilik, manajer, pegawai. Eksternal, pelanggan, kreditor, pemerintah. Langkah kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Langkah ketiga, rancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Langkah keempat, catat data ekonomi dari aktivitas bisnis. Langkah 5, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Alur transaksi bisnis, persetujuan transaksi, 2 transaksi terjadi, lalu dokumen disiapkan. Siapkan laporan keuangan, lalu posting ke buku besar dan alur transaksi bisnis. Di sini ada persetujuan transaksi terjadi, lalu dokumen disiapkan, catat di jurnal, posting ke buku besar, dan siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi, tahap 1, pencatatan atau penjumlahan. Tahap kedua, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap ketiga, membuat neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Tahap kelima, membuat neraca saldo dan disesuaikan. Tahap keenam, membuat laporan keuangan. Tahap ketujuh, membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap ke-8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap ke-9, membuat jurnal pembalik atau operasional. Di sini sistem akuntansi terdiri dari akun-akun, dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar. Sistem akuntansi di sini mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.